Selamat datang kembali di podcast Ngobrol Santai bersama saya John Kuple yang membawa acara hari ini. Ya, mohon maaf untuk kawan-kawan yang kemarin kita belum bisa mengupload video podcast kembali ataupun membahas tema-tema yang hari ini masih banyak diperbincangkan oleh kawan-kawan ya. Tentunya kami hadir kembali untuk membahas tema-tema yang hari ini sedang ramai diperbincangkan ataupun yang tidak berpihak pada rakyat hari ini. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda dengan jiwa yang masih bergejolak, membara gitu kan, dari kaum muda, yaitu dari Sekolah Mahasiswa Progresif, dari pengurus pusat PP Sempro, yaitu ada Bung Ical. Sehat ya Bung ya? Sehat Bung. Iya, jadi nanti hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan yang mahal, lalu dampak Omnibus Law kepada kaum muda mahasiswa gitu. Lalu yang sedang ramai-ramai ini ada RUU Sisdiknas maupun ada student loan gitu. Nanti kita akan kulik ini bersama Bung Isal ini ya. Sebelum kita memasuki itu mungkin kita bisa memperkenalkan apa sih ini Sekolah Mahasiswa Progresif itu. Nanti kawan Isal yang akan menjelaskannya hari ini gitu. Silakan Bung Isal. Mungkin langsung aja ya, kalau Sekolah Mahasiswa Progresif itu sendiri sebenarnya suatu organisasi gerakan mahasiswa yang terorganisir dan mempunyai watak kerakyatan yang juga dengan di Sekolah Mahasiswa Progresif sendiri juga punya cara belajar yang demokratis, yang ilmiah, yang progresif. Dan kalau secara singkatnya Sekolah Mahasiswa Progresif sendiri itu merupakan organisasi yang berdiri di tahun 2019 dan sampai saat ini Sekolah Mahasiswa Progresif juga udah ada di beberapa lintas kampus yang ada di seluruh Indonesia, beberapa kampus dan beberapa daerah. Mungkin itu. Oke. Ya, jadi itu singkat dari pemaparan apa sih itu Sekolah Mahasiswa Progresif ya kawan-kawan. Kita masuk ke pembahasan hari ini, apa yang mau kita bahas gitu kan. Aku ingin meringkas sejarah pendidikan secara umum gitu ya. Pendidikan memang sudah ada sejak manusia berkelompok gitu, komunal primitif. Namun pendidikan itu masih sederhana, sesuai dengan tingkat perkembangan kesadaran pada masa itu. Pendidikan masih sebatas bagaimana pengetahuan untuk bergantung dengan alam tanpa mampu mengelola hasil alam untuk mempunyai nilai tambah gitu. Dalam hukum perkembangan masyarakat kita mengenal keadaan dalam hukum perkembangan masyarakat sosial mempengaruhi keadaan sosial. Sehingga perkembangannya pendidikan dipengaruhi pula oleh keadaan sosial atau sistem sosial yang berlaku di suatu negara. Sebagai ilmu pengetahuan akan mengikuti perkembangan masyarakat yaitu seperti cara produksi gitu. Demikian juga pendidikan mulai dari zaman perbudakan sampai dengan kapitalisme imperialisme hari ini, pendidikan dijadikan sebagai alat legitimasi penguasa untuk mempertahankan basis sosialnya gitu. Kita masuk nih, mungkin belakangan ini gitu ya, sedang ramai dibahas oleh kawan-kawan kelompok pemuda mahasiswa ini gitu, student loan gitu. Dimana dinamika dunia pendidikan beberapa tahun ini terus mencapai titik tertingginya gitu, yaitu nilai biaya kuliahnya gitu, yang semakin hari semakin tahun itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu. Di sektor pendidikan mengalami liberalisasi, komersialisasi pendidikan hingga memakan banyaknya korban gitu. Suara-suara kritis mahasiswa dibungkam, penolakan kenaikan UKT. Bahkan ada gitu di suatu daerah itu mengkritik UKT itu sampai dilaporkan gitu ke pihak kepolisian dengan dalih undang-undang ITE-nya itu. Lalu masalah di sektor pendidikan ini hanya direspon secara parsial gitu, tidak ada perubahan sistematik yang diusung dari setiap rejim dari tahun ke tahunnya.
Aku mau tahu nih, Bung. Baru-baru ini kan sedang ramai gitu ya diperbincangkan oleh kaum muda terkait wacana soal penerapan student loan di Indonesia gitu. Untuk mengatasi kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi turut menjadi sorotan publik hari ini gitu ya. Wacana ini sempat dibahas dalam rapat DPR RI bersama Kemendikbudristek terkait problematik UKT. Sebetulnya apa sih itu student loan itu? Mungkin Bung Isa bisa memaparkannya gitu ya. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang student loan atau pinjaman biaya pendidikan itu sendiri, itu merupakan suatu skema atau konsep yang waktu itu dimulainya itu di negara Amerika. Dan tadi ternyata skema student loans ini itu kemarin sempat disinggung lagi di dalam rapat DPR RI dan Kemendikbud yang kemarin kalau nggak salah itu juga mereka membahas terkait regulasi atau peraturan terbaru yaitu tentang Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang ternyata banyak juga gejolak dari pemuda, mahasiswa dan masyarakat lainnya terkait Permendikbud tersebut, yang dikarenakan Permendikbud tersebut ternyata semakin mendongkrak lagi biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal. Nah, kalau secara pengantarnya mungkin student loan itu sendiri ternyata juga di 2018 Presiden Joko Widodo itu juga sempat pertama kalinya membahas atau melemparkan wacana terkait student loans atau pinjaman biaya pendidikan. Itu pertama kali di rapat Bank Umum Indonesia di 2018, dan di tahun lalu juga Sri Mulyani juga sempat nyinggung lagi, dan di tahun ini tepatnya itu pemerintah di rapatnya Kemendikbud dan DPR RI juga ternyata punya wacana untuk membahas lebih matang lagi terkait skema tersebut. Dan di skema pinjaman biaya pendidikan atau student loans itu ternyata di negara asalnya pun skema tersebut itu ternyata telah terbukti gagal. Nah, di Amerika bahkan dalam catatannya itu sekarang total outstanding atau total hutang yang tidak terbayarkan oleh beberapa kawan-kawan pemuda mahasiswa di sana itu ternyata sangat-sangat besar. Dan bahkan di 2024 ini catatannya itu sekitar 2,4 triliun US dollar kawan-kawan di sana yang akhirnya tidak mau bayar, hingga akhirnya juga menimbulkan kredit yang macet. Dan begitu pun juga di Indonesia tadi. Di Indonesia sendiri tadi secara peningkatan biaya pendidikan juga tentu itu menjadi suatu keresahan bagi kawan-kawan kaum muda mahasiswa. Menurut catatannya juga ternyata menurut data di global economic itu selama 20 tahun aja di Indonesia itu mengalami peningkatan atau kenaikan biaya pendidikannya yang ternyata besarnya itu sekitar 9.900%, dan itu memang gede banget. Dan ditambah lagi dengan peraturan yang terbaru itu kan yang Permendikbud tersebut, Permendikbud nomor 2 tahun 2024 kemarin itu pasca itu disahkan kemarin, semua kampus secara serentak kita mengeluarkan surat keputusan rektor yang ternyata semuanya itu mengalami kenaikan biaya pendidikan. Bahkan di kampus-kampus yang sudah menjadi kampus jenis PTNBH atau perguruan tinggi negeri badan hukum itu kenaikannya bahkan hingga sampai 300 sampai 500%. Dan tentu itu tadi dengan kondisi pendidikan yang hari ini diliberalisasi dan dikomersialisasi,
eh, biaya pendidikan yang semakin semakin melonjak secara konsisten di setiap tahunnya. Terus juga dengan semakin meningkatnya persentase negara melepaskan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tentu skema student loans atau pinjaman biaya pendidikan yang akan diterapkan atau dijalankan di Indonesia tentu tidak relevan dan semakin akan membebani masyarakat yang ada di Indonesia. Dan bahkan juga sebelum disahkan juga ternyata kalau kita melihat kemarin itu kasusnya sempat ada yang di ITB atau beberapa kampus lainnya, ternyata mereka juga udah ngelakuin skema student loans atau biaya pinjaman tersebut di beberapa kampus juga. Ternyata itu udah mulai berjalan. Dan kalau kita lihat di Dana Cita itu datanya sekitar 148 kampus itu udah menjalani kerjasama dengan fintech atau perusahaan pinjaman. Dan pastinya dengan adanya skema student loans atau biaya pinjaman pendidikan tentu akan semakin mempersulit kaum pemuda mahasiswa dalam untuk mengenyam pendidikan yang ada di Indonesia. Dan resiko kawan-kawan pemuda mahasiswa juga untuk terjerat dalam hutang, terjerat dalam kredit macet juga tentu bakalan sangat tinggi. Dan resiko untuk putus kuliah atau putus kuliahnya juga pastinya bakal sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di catatan Kemendikbud, dia juga pernah merilis di 2020 itu sekitar 600.000 mahasiswa itu terpaksa putus kuliah. Dan dengan adanya skema student loans ini tentu semakin akan memunculkan kemungkinan untuk terjadinya kredit yang macet, yang tadi dilihat di tengah-tengah liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia yang semakin meningkatkan biaya pendidikan secara konsisten di setiap tahunnya, ditambah dengan sekarang kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang semakin eksploitatif dan berkedok fleksibel, yang tentunya itu juga menjadi suatu persoalan yang kalau secara mayoritas hari ini jumlah pengangguran tertinggi itu disumbang oleh atau didominasi oleh lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi yang secara mayoritas. Dan tadi dengan kondisi pasar tenaga kerjanya yang eksploitatif dan berkedok fleksibel, yang tentu pastinya kaum-kaum pemuda mahasiswa selain sulit untuk mengenyam pendidikan, berpotensi tinggi untuk keluar atau putus sekolah atau putus kuliah. Tentu bagi kawan-kawan mahasiswa yang bisa melanjutkan sampai akhir, tentu juga punya tantangan untuk menyelesaikan pinjaman-pinjaman tersebut. Yang di Amerika saja catatannya itu sekitar 30 sampai 40 tahun kawan-kawan di sana itu baru bisa melunaskan. Dan tentunya pasti skema student loans itu juga tentu tidak relevan dan tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, itu ya sedikit pemaparan apa sih itu student loan gitu kan. Bahwasannya tadi yang sudah dipaparkan oleh Bung Misal gitu ya, bahwasannya pendidikan yang hari ini gitu semakin bercorak kepada kenaikan biaya kuliah yang sangat tinggi gitu, yang sangat signifikan gitu. Apalagi dengan skema student loan hari ini gitu, semakin rakyat itu semakin dijauhkan oleh untuk bisa mengakses pendidikan sampai tahap gitu
sarjana gitu ataupun S1-nya gitu. Lalu gini Bung Isal, aku kemarin sempat mengikuti beberapa berita gitu ya, bahwasannya yang sudah dilakukan kawan-kawan Sempro ataupun sekolah mahasiswa progresif ini gitu dengan kawan-kawan aliansi lainnya, itu upaya-upaya apa yang sudah dilakukan kawan-kawan gitu terhadap penolakan terhadap sistem student loan yang hari ini gitu, itu sudah melakukan apa aja sih kalau boleh kita tahu? Kalau kita sekolah mahasiswa progresif tadi dalam menyikapi skema pinjaman biaya pendidikan atau student loans, selain itu kita bersama kawan-kawan lainnya di jejaring gerakan mahasiswa itu ada kawan-kawan apatis, aliansi pendidikan gratis, kawan-kawan KRPI, dan kawan-kawan aliansi daerah lainnya yang hari ini terus melakukan suatu konsolidasi dengan membahas yang pertama itu terkait kebijakan-kebijakan yang ada di dunia pendidikan yang semakin meningkatkan biaya pendidikan yang semakin tinggi lagi. Yang kemarin itu ada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, terus juga ada tadi skema student loans yang hari ini kita di aliansi itu lagi coba melakukan konsolidasi dan juga lagi melakukan kajian dan gugatan secara bersama-sama, itu terkait yang pertama tadi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu lagi coba kita gugat di Mahkamah Agung, dan kemarin di tanggal 13 itu kita bersama kawan-kawan apatis, KRPI, dan juga kawan-kawan Gemarak itu melakukan aksi di depan gedung MA dan melakukan gugatan terkait peraturan tersebut. Dan selain itu juga kawan-kawan rencananya juga melakukan propaganda secara bersama di kampus, di kampusnya, di teritorialnya, dan tentunya di media sosial. Dan selain itu juga kawan-kawan juga ingin melakukan citizen lawsuit atau CLS itu terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 yang ternyata ada perjanjian yang atau kesepakatan yang isinya itu di undang-undang tersebut itu tentang hak-hak ekosel terkait pendidikan dan kesehatan yang ternyata itu harus gratis. Nah itu dan yang terakhir itu kita juga mau gugat yang soal melakukan judicial review itu ke MK yang terkait undang-undang dikti, yang ternyata di undang-undang dikti itu melegalkan praktik-praktik pinjaman biaya pendidikan atau pinjol. Jadi ketiga undang-undang tersebut tentunya hari ini dan kedepannya akan kita seriuskan untuk kita lawan secara bersama dan melakukan propaganda juga secara bersama. Ya, untuk kawan-kawan PNS gitu, silakan yang mau ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung di kolom komentar aja ya, dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe untuk terus mendukung video-video kami gitu agar terus berkembang, untuk terus membicarakan terkait isu-isu yang sedang tidak pro rakyat hari ini gitu ya kawan-kawan. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Bung Isal ini ya, sebetulnya balik lagi gitu, mayoritas orang tua dari kawan-kawan pemuda mahasiswa ini kan adalah
buruh ataupun pekerja gitu ya. Tentu saja dengan pendapatan orang tuanya yang sangat minim gitu, apalagi di bawah rata-rata gitu ya. Tentu saja ini semakin memberatkan bagi orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi gitu, untuk bisa melanjutkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi untuk di tahapan pendidikannya gitu. Lalu ada lagi yang baru-baru ini juga saya mendengar gitu kan, ataupun membaca gitu terkait RUU Sisdiknas yang terbaru gitu Bu Misal. Aku menilainya seperti menyelesaikan masalah dengan masalah gitu kan, seperti yang tadi sudah kawan Gisal sampaikan gitu kan. Skema kapitalisasi pendidikan ini melalui RUU Sisdiknas gitu ya. Pada awalnya sistem pendidikan nasional kan diatur dalam kebijakan nomor 20 tahun 2003 yang dilatar belakangi oleh kesepakatan dengan WTO melalui perjanjian kerjasama bisnisnya yang bernama GATS, General Agreement on Trade in Service. Dari kebijakan tersebut membuat pendidikan yang berorientasi sebagai barang yang diperjualbelikan dan menciptakan output sebagai tenaga kerja yang murah gitu. Lalu baru-baru ini juga Kemendikbud merancang gitu ataupun merevisi Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional yang memukul rata 23 kebijakan terkait pendidikan yang dalam kebijakannya mengatur baik aspek tenaga pendidik sampai dengan peserta pendidikan gitu, dan segala perihal terkait status lembaga pendidikan dijadikan satu dalam RUU Sisdiknas. Aku juga sempat mengikuti gitu ya di media sosial kawan-kawan Sempro gitu, sempat melakukan kampanye ataupun penolakan terhadap RUU Sisdiknas yang terbaru itu. Menurut Bu Misal sendiri nih, sudahkah RUU sistem pendidikan nasional yang dari sebelumnya yang sekarang saat ini sedang dirancang gitu, direvisi, apakah itu sudah jauh lebih baik atau justru ini semakin memperburuk gitu, semakin jauh dari kata mensejahterakan rakyatnya gitu dalam sistem pendidikan hari ini? Menurut Bung Misal itu seperti apa sih? Menurut kita terkait kebijakan atau regulasi yang ada di dunia pendidikan yang baru-baru ini terus bermunculan, ternyata hal tersebut semakin membawa lagi semakin melegitimasi lagi skema liberalisasi dan komersialisasi yang ada di pendidikan, ataupun semakin mengentalkan lagi pelemahan negara dalam menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh masyarakatnya secara gratis dan berkualitas. Tadi ada RUU Sisdiknas itu yang di tahun 2022 itu awal pertama kali wacana RUU Sisdiknas itu muncul, yang ternyata RUU Sisdiknas tersebut muncul secara tiba-tiba, yang tentu di dalam metodenya juga lagi-lagi membuat suatu pembentukan peraturan undang-undang dengan metode omnibus law, atau menyatukan semua undang-undang itu terkait pendidikan secara nasional, undang-undang guru dan dosen, dan undang-undang lainnya yang dalam lingkup pendidikan. Dan waktu itu juga kawan-kawan Sempro juga sempat melakukan kajian, melakukan membedah RUU Sisdiknas yang waktu itu sempat muncul, yang ternyata di dalam draft salinan dan di dalam naskah akademiknya RUU Sisdiknas ternyata semakin memperparah lagi biaya pendidikan yang terus melonjak tinggi, semakin mempersempit lagi iklim atau kebebasan akademik yang ada di dunia pendidikan, dan tentu semakin melemahkan lagi peran negara dalam menyelenggarakan pendidikannya. Dan itu pun yang dalam perjalanannya
perjalanannya juga hari ini semakin tersusun rapi dengan adanya Permendikbud atau peraturan-peraturan peraturan lainnya yang ternyata itu pun juga sesuai dengan apa yang waktu itu termaktub di dalam draft rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang terbaru. Ya, artinya regulasi RUU Sisdiknas maupun studi hari ini gitu ya, justru semakin menjauhkan tanggung jawab negara gitu ya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsanya gitu. Lagi-lagi di mana gitu akses anak-anak yang pasca lulus sekolah menengah kejuruan ataupun sekolah menengah atas SMA atau SMK gitu ya, ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu, hari ini nyatanya gitu, faktanya gitu kan, itu sulit diakses terhadap anak-anak tersebut gitu. Yang sedangkan di mana mayoritas orang tua tersebut itu adalah yaitu pekerjaannya atau buruh pabrik, buruh dimanapun gitu, yang dimana rata-rata penghasilannya juga hanya untuk mencukupi hidup lajang tentunya gitu kan. Yang semakin hari dimana pertumbuhan ekonomi pun yang sangat naik signifikan, tapi akan tetapi gitu kenaikan upahnya di setiap tahunnya juga tidak begitu naik gitu, sangat amat jomplang gitu, ditambah dengan biaya-biaya pendidikan lainnya gitu, sehingga anak-anak hari ini gitu tidak bisa mengenyam. Bahkan sampai ada tadi yang dikatakan Bung Isal tadi itu, ada sekian banyaknya gitu mahasiswa ini harus putus kuliah ataupun putus pendidikannya karena tidak bisa lagi membayar pendidikan yang begitu mahal gitu. Lalu di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 gitu ya, telah dijelaskan itu secara gamblang bahwa salah satu tugas negara ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah amanah atau tugas konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara terhadap rakyatnya. Maka harusnya pendidikan yang layak adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara dan dijalankan dan dijamin. Artinya negara tidak boleh membiarkan ada satupun warga negara yang tidak mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Lalu gini Bung Isal, apakah sistem pendidikan hari ini yang ada di Indonesia sudah memiliki orientasi untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat dan mendorong terciptanya kemandirian dalam ekonomi gitu? Artinya kan tadi yang sudah katakan Bung Isal nih, regulasi yang hari ini justru menjauhkan gitu dari Undang-Undang 1945 gitu ya. Itu menurut Bung Isal nih, apakah sistem pendidikan yang hari ini gitu sudah memiliki orientasi untuk menjawab persoalan tersebut atau belum sih gitu? Tentu yang tadi secara pengantar juga Bung Kuplay udah juga sempat menjelaskan sedikit yang tadi ternyata pendidikan itu nggak pernah terlepas dengan corak produksi yang hari ini berkembang, dan ditambah tadi beberapa singgungan terkait banyaknya kebijakan-kebijakan yang enggak demokratis dan anti rakyat, tadi baik itu secara RUU Sisdiknas, Permendikbud dan lain sebagainya. Tentu dengan tadi pertanyaan apakah hari ini pendidikan hari ini di Indonesia itu menjawab kebutuhan atau persoalan yang ada di masyarakat, tentu sangat hari ini sangat tidak. Dan tadi dengan pendidikan yang semakin diliberalisasi dan dikomersialisasi, tentu semakin akan membawa orientasi pendidikan yang semakin sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
yang ada di industri. Maksudnya kebutuhan yang ada di industri tersebut pastinya juga akan semakin menguntungkan bagi para pemilik-pemilik perusahaan atau pemilik-pemilik pabrik. Dan tadi pendidikan yang ternyata hari ini pendidikannya itu semakin menjauhkan kita dengan persoalan-persoalan yang hari ini terjadi di masyarakat, bahkan kita sendiri, yang tadi juga ternyata hari ini dengan banyaknya skema liberalisasi ataupun komersialisasi yang ada di pendidikan, yang terbaru bahkan itu terkait skema kampus merdeka, yang dimana di dalam skema kampus merdeka tersebut itu juga lagi-lagi semakin menjauhkan pemuda mahasiswa dengan segudang persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dan dalam skema kampus merdeka ternyata banyak perombakan atau banyak penyesuaian, baik itu secara kurikulum, baik itu secara peraturan yang ada di kampusnya, yang ternyata ya hal tersebut itu diubah sedemikian rupa atau dikemas sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan si pemilik modal atau si pemilik perusahaan. Yang kalau kita bisa lihat di skema kampus merdeka itu kan ternyata juga ada skema magang, yang dimana di dalam skema magang itu mahasiswa itu diwajibkan untuk melakukan magang di perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah ada. Dan nggak sedikit juga ternyata yang hari ini kawan-kawan pelajar atau mahasiswa yang melakukan pemagangan di pabrik atau perusahaan yang melakukan pemagangan dalam skema kampus merdeka tersebut, itu ternyata banyak persoalan-persoalan yang bermunculan, mulai dari upah yang tidak dibayar, upah yang tidak sesuai dengan porsi ataupun jam kerja, ataupun persoalan hak-hak normatif lainnya yang terjadi di saat pemagangan tersebut. Dan di saat kawan-kawan mahasiswa yang melakukan magang tersebut mengalami suatu persoalan tadi, hari ini ya baik itu dari pihak kampus, baik itu dari pihak Kementerian Pendidikan ataupun perusahaan, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana penyelesaian persoalan tersebut atau pengadvokasian persoalan kawan-kawan pekerja magang dari mahasiswa ataupun dari pelajar yang bisa diselesaikan secara bersama. Dan tadi yang ternyata ya hari ini ya pendidikan tentu semakin menjauhkan kawan-kawan pemuda pelajar mahasiswa dengan segudang persoalan-persoalan yang hari ini dirasakan masyarakat dan pemuda mahasiswa itu sendiri. Ya, artinya tadi kan kayak gitu ya kawan-kawan. Betul nggak sih Bung Isal, tadi kan yang sudah sempat disinggung gitu, bahwasannya di dalam kampus merdeka ini diikut sertakan gitu mahasiswa harus magang gitu kan. Benar nggak nih Bung Isal, bahwasannya ketika mahasiswa magang di salah satu perusahaan gitu ya, baterainya habis loh. Ya, tadi kan sudah sempat disinggung gitu oleh Bung Isal gitu ya, terkait erusitas ini maupun tadi di dalamnya adalah sistem belajar kampus merdeka gitu, sistem belajar merdeka gitu. Bahkan ada
sistem permagangan yang harus dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa ini magang di sebuah salah satu perusahaan yang mungkin yang sudah bekerja sama ataupun yang sudah rekanan terhadap kampusnya gitu, makanya mahasiswa harus magang. Betul nggak sih Bu Misal bahwasannya di dalam permagangan ini gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang sedang bekerja dengan status yang magang ini gitu, benar nggak status payung hukumnya itu tidak ada kejelasan gitu bagi mahasiswa? Contohnya, misalkan ada mahasiswa yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, tapi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaannya ini tidak termasuk gitu bahwasanya mahasiswa ini masuk dalam ketenagakerjaannya di dalam undang-undangnya gitu. Lalu mahasiswa ini harus kemana gitu dalam mengadukan ketika dia mengalami kecelakaan kerja ataupun upah-upahnya yang tidak diberikan oleh perusahaan? Itu benar nggak sih di dalam permagangan Kampus Merdeka ini status payung hukumnya itu tidak ada gitu? Benar banget. Dari awalnya adanya skema Kampus Merdeka sampai detik ini ternyata belum ada regulasi atau payung hukum yang jelas terkait pekerja magang dari pelajar ataupun mahasiswa. Yang dalam beberapa case juga akhirnya kawan-kawan agak sedikit kebingungan karena saling lempar antara kampus melempar ke Kemdikbud atau ke perusahaan, begitupun juga perusahaan dan Kemdikbud yang saling melempar untuk menjawab persoalan yang tadi. Itu juga tadi yang kalau sempat disinggung sama kawan kita terkait apakah yang hari ini pendidikan itu menjawab orientasi, yang ternyata itu juga sangat jauh. Yang yang kalau kita lihat hari ini dengan adanya berbagai kebijakan neoliberal atau kebijakan yang secara jelas anti demokrasi dan anti terhadap masyarakat, yang dalam dunia pendidikan sendiri, hal tersebut semakin membawa lagi pelemahan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan komersialisasi serta juga diskriminasi ataupun privatisasi yang ada di dunia pendidikan, yang yang ternyata juga hari ini dalam perkembangan kapitalisme yang semakin mengakumulasi keuntungannya, yang tentu hari ini akumulasi kapital atau kapitalisme dalam melipat gandakan keuntungannya semakin melebar, semakin terjadi juga di ruang-ruang produksi lainnya seperti di kampus, di sekolah, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dalam perkembangannya akhirnya ya semua orang yang akhirnya melakukan suatu produksi, yang akhirnya melakukan suatu komodifikasi yang juga nantinya itu menjadi suatu nilai atau keuntungan bagi si pemilik perusahaan atau pemilik pemilik alat produksi, ya tentunya itu juga hari ini juga bisa dikatakan sebagai guru. Tadi dalam perkembangannya ternyata akumulasi kapitalnya juga semakin beragam dalam melakukan akumulasinya tadi dalam dunia pendidikan atau dalam kampus, yang akhirnya hari ini pendidikan dijadikan sebagai suatu komoditas yang nantinya diperjualbelikan terhadap calon-calon pelajar atau calon mahasiswa, yang tentunya dengan biaya yang sangat tinggi, yang tadi
juga ternyata kan hari ini setelah akhirnya kawan-kawan pelajar ataupun mahasiswa yang masuk di kampus, di kuliah, tentunya juga terjadi suatu proses penciptaan nilai-nilai yang akhirnya menjadi keuntungan bagi segelintir orang. Yang tadi kawan-kawan mahasiswa yang akhirnya masuk kampus yang seakan-akan menjadi pembeli lah dari komoditas pendidikan tersebut, yang dimana pasca dia ada di dalam kampus, mahasiswa itu sendiri bahkan nggak tahu atau tidak diberitahu kalau nantinya di dalam kampus atau di dalam kuliah mereka akan dipekerjakan untuk menciptakan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk keuntungan segelintir orang. Yang tadi kalau kita lihat ternyata hari ini pun universitas atau kampus yang dalam perkembangan kita memandang ternyata universitas ataupun kampus juga dijadikan sebagai suatu corak produksi. Universitas atau kampus akhirnya dijadikan suatu sederhananya suatu pabrik ataupun industri pengetahuan yang akhirnya menghasilkan nilai ataupun keuntungan yang dimana suatu universitas ataupun kampus yang hari ini berdiri dan terus menghasilkan keuntungan dengan orientasi bisnisnya, tentu akan menjual hasil-hasil komoditas tadi seperti akreditasi, seperti karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal akademik, ataupun prestis ataupun kebanggaan-kebanggaan lainnya yang hal tersebut tentu dihasilkan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang tadi ternyata dari hal tersebut itu juga ternyata semakin menjawab bagaimana hari ini pendidikan nggak menjawab ribuan persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemuda mahasiswa itu sendiri. Dan bahkan kalau kita melihat tadi jumlah pengangguran yang dihasilkan dari perguruan tinggi itu ternyata menjadi mayoritas penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Tentu hal itu juga menjadi salah satu jawaban kalau hari ini ternyata pendidikan nggak menjawab sama sekali segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Itu mungkin. Baik, Bung Isal, mantep banget ya. Ternyata sangat problematik gitu sistem pendidikan nasional hari ini yang ada di negara kita gitu. Dimana kawan-kawan yang sudah mungkin pasca lulus kuliah pun masih belum ada gitu ya jaminan kepastian kerjanya. Bahkan tadi sempat disinggung oleh Bung Isal gitu, ada banyaknya bahkan ribuan gitu penyumbang angka pengangguran adalah justru dari kawan-kawan yang pasca studi dari perguruan tinggi yaitu S1 gitu. Sekarang kita masuk ke menelaah gitu prospek hubungan mahasiswa dan guru gitu, yang dimana kalau kita lihat di Jakarta gitu ataupun di daerah-daerah lainnya gitu, ketika ada aksi-aksi ataupun demonstran gitu ya, banyak mahasiswa yang terlibat kepada bergerak bersama terhadap kawan-kawan buruh gitu. Contohnya seperti ini, di Indonesia seperti juga gitu di belahan dunia lainnya gitu ya, Hari Buruh gitu yang belum lama ini diperingati oleh kawan-kawan buruh gitu di tanggal 1 Mei. Namun sehari setelahnya di Indonesia juga memperingati gitu Hari Pendidikan Nasional yang seperti Hari Buruh gitu, hari lebarannya gitu ya kan, menjadi ajang konsolidasi antara gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh gitu.
di hari yang berbeda tersebut. Dua hari yang bersebelahan seperti ini gitu menjadi hari rayanya untuk merayakan demonstran secara besar-besaran, ajang konsolidasi terkait regulasi-regulasi yang tidak semakin berpihak kepada rakyat. Persoalannya adalah hari ini pada dua hari raya di atas kita melihat sebuah fenomena gitu yang agak ironis. Tuntutan yang diajukan dari dua perayaan tersebut seringkali tak jauh berbeda. Buruh menuntut isu-isu berbasis pada kesejahteraan hidup mereka gitu kan. Sementara mahasiswa juga sama gitu. Ironisnya sebab kondisi demikian membuat gerakan rakyat menjadi terfragmentasi gitu. Tidak pernah ada titik singgung yang mempertemukan kepentingan masing-masing, apalagi kata-kata sepakat untuk tujuan bersama yang besar. Hal ini disebabkan sebetulnya problematis gitu, sebab dengan tren kapitalisme global yang semakin menunjukkan adanya konvergasi antara kerja dan pengetahuan yang seperti tadi Bung Isal singgung gitu kan, bahwasannya pendidikan hari ini juga menjadi komoditas ataupun seperti barang yang diperjualbelikan. Lalu dalam logika gerakan buruh dan mahasiswa justru bergerak ke arah yang berlawanan gitu kan, sehingga model-model perlawanan kedua jenis gerakan ini seringkali gitu diterlokalisasi. Konsekuensinya kapitalisme dengan begitu hegemonik berhasil melemahkan perlawanan-perlawanan yang dibangun baik oleh mahasiswa maupun buruh gitu. Yang tadi sempat disinggung juga oleh Bung Nisa gitu, hari ini justru kapitalisme ini semakin mengakumulasi keuntungannya, yang dimana justru gerakan perlawanan yang hari ini semakin terkotakkan ataupun terfragmentasinya gitu, baik di dalam mahasiswa ataupun dalam buruhnya tersendiri. Aku mau nanya gini Bu, terhadap Bung Isal, mengapa gerakan buruh dan mahasiswa paling tidak harus mempertemukan kepentingannya dalam satu kepentingan mahasiswa? Bung Isal setuju nggak nih nanti mahasiswa adalah buruh masa depan? Nanti aku mau singgung contohnya seperti dampak dari Omnibus Law Cipta Kerja yang kemarin disahkan gitu kan, dimana kaum muda mahasiswa tidak adanya jaminan kepastian kerja layak. Apa arti hal-hal tersebut bagi kaum muda mahasiswa? Terkait buruh dan ya, tadi apa sempat disinggung terkait mengapa gerakan buruh dan mahasiswa itu paling tidak saling harus mempertemukan kepentingannya dalam suatu kepentingan bersama, dan tadi terkait apakah mahasiswa itu juga sebagai buruh di masa depan. Yang pertama tentu sepakat kaum buruh dan mahasiswa tentu harus menemukan kepentingannya secara bersama, dan kalau kita bisa melihat yang dimana hari ini kawan-kawan kaum muda pelajar dan mahasiswa itu mempunyai suatu keresahan secara bersama, mempunyai suatu benang merah atau akar persoalan yang sama yang dirasakan oleh kaum buruh dan juga pemuda mahasiswa. Itu bisa kita lihat dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja misalkan, salah satu kebijakan yang jelas-jelas anti demokratis dan anti rakyat. Di Undang-Undang Cipta Kerja kaum buruh semakin dihadapkan lagi dengan adanya skema upah yang murah, semakin dihadapkan lagi dengan kerentanan relasi kerja, dengan bayang-bayang adanya PHK secara massal, ataupun union busting, pemberangusan serikat pekerja,
Selain itu juga ternyata hari ini kawan-kawan buruh juga semakin lagi dihadapkan dengan eksploitasi yang berkedok dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Dan ternyata hal tersebut pun juga dirasakan sama kawan-kawan mahasiswa. Di sektor pendidikan, kawan-kawan mahasiswa dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ternyata semakin membawa lagi liberalisasi dan komersialisasi yang ada di pendidikan. Itu bisa kita lihat dari pasal 65 di paragraf 12 di Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata itu semakin menimbulkan lagi persoalan-persoalan biaya pendidikan yang semakin tinggi. Begitupun ternyata Undang-Undang Cipta Kerja semakin mengantarkan kawan-kawan mahasiswa dengan persoalan biaya pendidikannya dan juga tentang kepastian kerja tentunya, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja yang hadir ternyata yang kalau kita bisa lihat secara investasi penyerapan tenaga kerjanya di tahun 2020 itu kalau kita lihat di kuartal keempat di kuartal ketiga di 2020 secara tingkat penyerapan tenaga kerjanya itu sekitar 295.000. Dan kalau kita ngelihat di kuartal pertama di tahun 2021 itu 311,8. Di kuartal keduanya masih di awal tahun 2021 itu sama juga 311,9, naik sedikit. Dan dari data tersebut saja kita bisa melihat sejak adanya atau hadirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Cilaka, ternyata semakin memperendah lagi tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata penyerapan tenaga kerjanya itu relatif lebih tinggi dari pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang terlihat penyerapannya itu stagnan. Dan walaupun ada sedikit kenaikan tingkat penyerapan tenaga kerja di pasca adanya Omnibus Law Cipta Kerja, ternyata secara dominasi atau mayoritas itu didominasi oleh sektor-sektor yang informal, yang artinya di dalam sektor informal tentu secara jaminan kesejahteraan, secara jaminan upah, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan lain sebagainya tentu akan semakin rentan didapatkan oleh kawan-kawan pekerja atau kawan-kawan buruh. Dan tadi ternyata hari ini secara kepastian masa depan bagi pemuda mahasiswa tentu akan semakin dikaburkan, akan semakin dijauhkan juga dengan adanya peraturan Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law Cipta Kerja tadi, yang ternyata tadi secara keresahan hari ini kaum muda dan juga kawan-kawan buruh punya suatu akar persoalan yang sama, yang tentu itu juga menjadi alasan kenapa akhirnya hari ini kawan-kawan muda dan mahasiswa dan juga kawan-kawan buruh harus bertemu dan bersatu dengan satu kepentingan, yaitu kepentingan kelas. Dan selain itu juga kalau kita melihat ternyata hari ini konvergensi antara kerja dan pengetahuan itu juga semakin kental dalam perkembangannya. Kapitalisme dalam melipat gandakan keuntungannya tentu juga semakin berkembang dan semakin menjadikan kampus sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan suatu komoditas yang juga itu nantinya akhirnya menghasilkan suatu nilai dan keuntungan bagi si kapitalis atau si pemilik perusahaan.
Dan tadi kampus yang akhirnya dirombak menjadi suatu pabrik ataupun industri pengetahuan tentunya akan menjadikan mahasiswa itu sendiri sebagai suatu buruh, yang dikarenakan mahasiswa di dalam kampusnya atau universitasnya ternyata juga melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan komoditas yang nantinya bakal ditransformasi menjadi suatu nilai keuntungan yang ternyata hari ini kawan-kawan pemuda mahasiswa itu ternyata bukan hanya menjadi buruh di masa depan, ternyata hari ini kawan-kawan muda mahasiswa juga menjadi buruh di masa kini. Yang tadi juga terkait mahasiswa di menjadi buruh di masa depan yang dalam konteks liberalisasi dan komersialisasi pendidikan, tentu akhirnya lembaga-lembaga pendidikan diubah ataupun dirombak menjadi suatu pabrik industri pengetahuan yang digunakan untuk mencetak tenaga-tenaga kerja di keesokan harinya, mencetak calon-calon buruh, calon-calon cadangan tenaga kerja yang nantinya pasca studi atau pasca lulus masuk ke dalam epos kapitalisme, masuk ke dalam ruang-ruang produksi yang siap ataupun yang secara terpaksa dihadapkan dengan iklim skema upah murah, dengan relasi kerja yang ternyata semakin kabur atau relasi kerja yang semakin tidak menguntungkan, jaminan-jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, dan jaminan lainnya yang semakin sulit untuk didapatkan, yang tentu selain hari ini kawan-kawan mahasiswa itu ternyata juga menjadi buruh dalam industri pengetahuan, dan di masa depan kawan-kawan pemuda mahasiswa akan menjadi cadangan tenaga kerja serta menjadi buruh di masa depan yang berdampak terhadap upah murah dan eksploitasi berkedok fleksibilitas pasar tenaga kerja. Dan satu lagi yang seminimal-minimalnya juga hari ini kawan-kawan pemuda mahasiswa juga harus menyadari bahwa dari ujung sneakers sampai ujung topinya yang hari ini dikenakan, ternyata yang memproduksi, yang membuat yaitu kawan-kawan buruh. Yang seminimalnya kawan-kawan pemuda mahasiswa punya kesadaran bersolidaritas terkait hal tersebut. Dan itu mungkin kali. Iya. Wah, mantap sekali ya, Bung Isal. Hari ini justru gitu yang dihadirkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang dimana yang digadang-gadang menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, yang dikatakan oleh Jokowi pada saat itu, ternyata pada fakta di lapangannya justru pasca studi lepas pendidikan dari perguruan tinggi, justru mahasiswa ini dihadapkan gitu tidak adanya lapangan pekerjaan ataupun jaminan kepastian kerja, lalu upah yang murah gitu dihadapkan oleh mahasiswa hari ini gitu kan pasca studinya. Bung Isal, harapan dari kawan-kawan sekolah mahasiswa progresif ataupun kawan-kawan dari kaum muda mahasiswa ini gitu, yang hari ini dihadapkan begitu semerautnya, begitu rumitnya regulasi yang ada gitu, yang tidak kepentingannya terhadap rakyat gitu. Apa yang diharapkan oleh kaum muda mahasiswa hari ini untuk kedepannya? Yang pertama mungkin tadi dari beberapa persoalan yang sempat kita bahas, harapannya tentu hari ini
kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan buruh harus kembali lagi terhadap pekerjaan bersamanya yang terkait pengkaderan, pendidikan, dan pengorganisiran yang tadi melihat yang ternyata secara secara persoalan bahkan secara secara kelas hari ini ya kaum muda dan kawan-kawan buruh tentu berada di suatu persoalan atau penindasan yang sama, dan seminimal-minimalnya hari ini ya kita harus terus mengorganisir diri dan mengorganisir kawan-kawan kita ke dalam suatu organisasi-organisasi yang militan, yang progresif, yang membebaskan, yang tentu hal tersebut menjadi suatu modal utama bagi kita gerakan rakyat memandang pembentukan dan penguatan suatu alat persatuan politik gerakan rakyat. Dan mungkin itu dua hal tadi mungkin yang hari ini menjadi harapan ataupun pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan secara bersama dan terintegrasi. Itu mungkin Bung Kupin. Baik, Bung Isal. Tentunya kawan-kawan pemuda, pelajar, mahasiswa hari ini gitu ya, harus menyadari gitu kesadaran kelasnya gitu sebagai mahasiswa ataupun pelajar. Tentunya kesadaran awal ini justru mulai dari internalnya gitu, individunya gitu, maupun contoh halnya seperti orang tuanya mahasiswa ini kan rata-rata guru gitu. Mereka harus sadar atas kepentingan-kepentingan buruh itu sendiri ataupun kepentingan-kepentingan mahasiswanya, yang dimana hari ini lagi-lagi balik regulasi yang ada tentu saja tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat. Ya, kawan-kawan podcast Ngobrol Santai, kita sudah berada di akhir obrolan hari ini. Untuk kawan-kawan PNS gitu, bisa ditulis kolom komentar gitu ya. Untuk next episode kita mau bahas apa nih? Tentunya langsung saja gitu ya, ditulis di kolom komentar untuk pembahasan apa gitu. Mungkin bisa saja kita membahas tapera gitu yang sedang bergeming gitu hari ini, yang dialami oleh rakyat gitu. Oh ya, Bung Isal, untuk kawan-kawan misalkan nih yang menonton hari ini, ada kawan-kawan mahasiswa gitu yang ingin berdiskusi ataupun menanyakan terkait tentang Sempro ini gitu ya, itu bisa melalui ke media sosial kemanakah, atau dapat menghubungi kawan-kawan Sempro ini di mana itu Bung Isal? Ya tadi mungkin buat kawan-kawan pemuda mahasiswa yang juga ingin belajar bersama, berjuang bersama dengan suatu wadah mahasiswa yang berwatak demokratis, ilmiah, kerakyatan. Tentu tadi bisa langsung aja menghubungi secara media sosial. Itu ada di akun, kalau di IG itu kita ada namanya Sekolah Progresif. Itu kawan-kawan bisa aja langsung menghubungi via DM, atau kawan-kawan juga bisa menghubungi langsung secara WhatsApp. Itu di IG juga ada, atau bisa kirim ke email kawan-kawan Sempro itu di
at sekolah seprogresio@gmail.com. Ya, itu ya untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini ada penonton dari pemuda mahasiswa ataupun pelajar yang ingin menanyakan ataupun berdiskusi terhadap kawan-kawan Sempro menindaklanjuti terkait problematik yang ada pendidikan hari ini, bisa melalui tadi yang sudah disebutkan Bung Isa, melalui di Instagramnya yaitu @sekolahprogresif ataupun melalui email yang tertera gitu yaitu semproprogresio@gmail.com. Ya, baik kawan-kawan, aku ingin mengakhiri perbincangan ini dengan sebuah kata, yaitu hal ini disadari atau tidak sebetulnya memberikan implikasi penting gitu bagi gerakan mahasiswa dan gerakan buruh saat ini. Dengan posisinya sebagai buruh masa depan, maka mahasiswa sebetulnya harus sadar bahwa kepentingan buruh saat ini adalah kepentingannya di masa yang akan datang. Ketika mahasiswa lulus dalam profesi apapun ia bekerja, ia harus sadar bahwa ia adalah buruh. Itulah sebabnya mahasiswa dan buruh harus kembali pada proses identifikasinya yang mendasar. Dengan kata lain, gerakan mahasiswa dan buruh juga harus kembali pada 3 hal penting. 1. Pengkaderan, 2. Pengorganisaran dan pengetahuan. Ketiga hal inilah yang menjadi senjata kita untuk melawan kapitalis kontemporer. Maka buruh masa kini dan buruh masa depan bersatulah, semoga tetap konsisten melawan kapitalisme. Thank you Bung Isal sudah hadir di podcast Ngobrol Santai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.